Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023-2024. Yang mana di sini yang akan kita bahas adalah terkait dengan gaji bulanan guru P3K yang ternyata ada perbedaan nominal yang diterima antar guru P3K. Misalkan ada dua guru P3K namanya si A dan si B. Si A menerima gaji sekitar 3,2 juta per bulannya. Sama-sama guru P3K ya, sama-sama masa kerja golongannya. Ya, kemudian si B ternyata menerima gaji sebanyak 3,8 juta. Padahal sama-sama guru P3K, sama-sama terangkat, sama-sama golongan. Kira-kira apa yang menjadi penyebab kenapa nilai nominal gaji bulan yang diterima itu terdapat perbedaan yang signifikan? Itu yang harus kalian ketahui. Kira-kira apa yang menjadi penyebab? Nah, di sini kami rangkum ya dua penyebab utama gaji bulanan guru P3K ada perbedaan nominal antar guru P3K. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu guru yang terhormat ya, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Ya, di sini teman-teman ya kita bisa melihat daftar gaji ya. Jadi di sini jelas sekali bakalan valid ya. Bakalan ketemu teman-teman ya yang menjadi penyebab utama kenapa gaji bersih diterima oleh guru P3K ada yang berbeda. Contoh di sini teman-teman ya, yang daftar gaji pertama yang kami lingkari, gaji bersih yang diterima itu 3.593.100 rupiah. Sedangkan guru yang di bawahnya lagi ini sama-sama P3K itu lebih besar gaji yang dia terima, yaitu 3.851.500. Jadi sekitar beda 200. Padahal sama-sama masa kerja golongan 0 ya, sama-sama guru P3K. Nah, kira-kira apa yang melatar belakangi sehingga gaji bulanan bersih itu terjadi perbedaan yang cukup banyak, sekitar 200-an ribu lebih teman-teman ya. Oke, di sini kita jawab ya. Nah, jadi kalau penyebab pertama ini kan yang 3.593.100 kan ya teman-teman ya. Di sini kita lihat di sini kalau kita perhatikan gaji pokoknya ini 2.966.500. Tunjangan istri ada ya 296.650, tapi ternyata tidak ada tunjangan anak. Oke, padahal tunjangan anak itu kalau dua anak itu 118.000. Di sini kosong, nol ya. Kenapa nol? Karena tidak ada tunjangan anak ya. Nah, jadi total kotornya itu 3.263.150. Nah, ditambah tunjangan fungsional ada 327.000. Tunjangan beras itu menyesuaikan berapa tanggungan teman-teman ya. Kalau 3 tanggungan berarti tunjangan beras itu mencapai 289.680. Karena di sini cuma satu tanggungan ya, cuman satu tanggungan teman-teman, cuman istrinya saja yang ditanggung, maka tunjangan beras yang diterima itu adalah 144.840 rupiah. Sehingga otomatis total gaji yang diterima dalam satu bulan gaji bersih setelah dipotong berbagai macam pajak itu hanya 3.593.100. Kenapa? Karena penyebabnya itu ada dua, yaitu tanggungan cuman satu, otomatis berdampak pada tunjangan beras juga, karena tunjangan beras itu disesuaikan dengan berapa jumlah tanggungan teman-teman. Seperti itu kira-kira ya, itu yang harus teman-teman pahami. Nah, kita berpindah di guru yang kedua. Di sini dia adalah guru P3K sama yang di atas, ada tanggungan istri. Ternyata dia punya anak 2, berarti masuk tanggungan teman-teman ya. Nah, gajinya sama, gaji pokoknya sama 2.966.500 rupiah. Nah, di sini kalau kita perhatikan tunjangan istri 296.650. Tapi karena dia punya 2 anak, teman-teman ya, maka di sini ada tunjangan anak yang diterima itu sebanyak 118.660 ya.
Oke, jadi sekitar 80 ribu satu anak ya untuk tanggungan. Tapi kalau di sini ada dua anak, maka dua tanggungan ya, berarti 118.660. Sedangkan yang di atas tadi di sini nol karena dia tidak punya anak. Nah, di sini penyebab pertamanya ya. Oke. Nah, kemudian tunjangan fungsional sama besar ya, 327.000. Tunjangan beras ini berbeda. Dia dapat 289.680, sedangkan di atas tadi tunjangan berasnya cuman 144.840. Saya sudah jelaskan tadi penyebabnya kenapa, karena tanggungannya cuma satu. Nah, di sini kenapa jumlah tunjangan berasnya itu jauh lebih banyak, yaitu mencapai hampir 300.000, yaitu 289.680, karena tanggungannya itu ada tiga, ada istri satu dan anak dua, sehingga otomatis tunjangan beras yang dia dapatkan itu jauh lebih banyak. Nah, itu dua penyebab utama. Otomatis setelah dihitung-hitung ya, gaji bersih yang diterima itu 3.800.000. Ya, saya ulangi, gaji bersih yang diterima itu adalah 3.851.000. Sedangkan di atas tadi 3.593.100 rupiah, yang di bawah 3.851.000. Karena penyebabnya dua, itu terkait dengan berapa yang ditanggung dan berapa tunjangan beras yang diterima berdasarkan jumlah tanggungan. Itu yang menjadi penyebab, sehingga ada guru P3K yang gajinya 3,8 juta, ada yang cuman 3,5 juta gaji bersihnya. Karena itu tadi, karena jumlah tanggungan yang berbeda dengan otomatis mempengaruhi nominal jumlah tunjangan beras yang diterima. Tapi kalau tunjangan fungsional itu sama semua teman-teman ya, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan pelaksanaan informasi ini ya. Tentunya ini harus dipahami oleh rekan-rekan guru ya, terkait dengan sistem penggajian guru P3K, sehingga jangan bertanya-tanya lagi kenapa si A gajinya lebih banyak daripada saya, padahal kita sama-sama P3K. Ya itu dia, jangan sampai ada perbedaan di jumlah tanggungan, otomatis itu mempengaruhi tunjangan beras juga teman-teman ya. Nah, otomatis berdampak pada jumlah gaji bersih yang diterima. Itu yang harus teman-teman pahami dan teman-teman cermati ya, terkait dengan informasi ini. Oke teman-teman ya. Nah, di sini ada tambahan informasi terkait dengan masalah serius seleksi P3K 2023 teman-teman ya. Kapan pengangkatan honorer tuntas asli parah? Program pengangkatan jutaan honorer jadi P3K yang harus kelar akhir Desember 2024 ini ternyata teman-teman ya menghadapi masalah serius. Jumlah masalah yang muncul teman-teman ya pada seleksi P3K 2023 memperlihatkan ada persoalan di tingkat regulasi dan pendataan honorer yang kacau. Di level regulasi muncul protes soal afirmasi yang dijanjikan pemerintah jika honorer melamar di instansi tempatnya mengabdi selama ini. Nyatanya meski melamar di instansi tempat bekerja, banyak honorer yang tidak lulus seleksi P3K 2023 lantaran formasinya minim. Nah, jadi ini yang saya sering katakan, kenapa banyak guru honorer yang belum diangkat mulai P3K guru 2021, 2022, 2023 itu karena formasi yang diajukan Pemda itu minim. Formasi lebih sedikit sedangkan jumlah pelamar membludak. Itu yang menjadi penyebab banyak ODP yang tidak lulus padahal sudah lulus passing grade teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.